Jaksa penuntut umum menolak pledoi atau pembelaan terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. JPU menilai uraian pembelaan Ferdi Sambo tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Benarkah demikian? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan pengamat hukum pidana, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Hipnu. Bagaimana Anda melihat JPU yang menolak pembelaan ataupun pledoi dari Ferdi Sambo? Mbak Sira, Mas Andro, seperti yang sudah prediksi bersama bahwa terhadap pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum yang mewakili klien secara subjektif, pikirannya subjektif, objektif yang subjektif kan gitu. Maka kita sudah berpikiran bahwa pasti penuntut umum membantah atas pledoi yang disebut replik. Oleh karena itu dalam seperti ini saya sampaikan penuntut umum sudah menggambarkan secara gamblang, secara objektif perkaranya, juga subjektif mewakili masyarakat, bangsa, termasuk korban. Sehingga unsur-unsur yang disampaikan terhadap pembunuhan berencana, termasuk penyertaan, sudah melihatkan sebagai penyertaan yang objektif, tapi juga subjektif. Karena melihat peran dari masing-masing turut serta yang ada. Sehingga dalam hal ini jawaban atas pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum tetap berpijak pada tuntutan semula, yaitu adalah 8 tahun dan seumur hidup bagi Ferdi Sambo. Gitu. Prof. Hipnu, kalau melihat penolakan secara sepenuhnya oleh JPU terhadap pledoi Ferdi Sambo, apakah artinya tuntutan yang tadi Prof. Hipnu maksud adalah seumur hidup tidak bisa diganggu gugat atau masih bisa berubah tergantung sepenuhnya kepada majelis hakim? Ya, artinya ini kan sebagai permohonan dari pihak dari mewakili negara, mewakili masyarakat atau melalui korban, tetap tidak akan berubah. Yang merubah adalah nanti majelis hakim. Majelis hakim tidak tergantung atau tidak terikat dari tuntutan penuntut umum. Majelis hakim hanya terikat pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Oleh karena itu, dalam nanti putusannya tetap bahwa majelis hakim berpandangan dari tuntutan yang didakwakan. Terhadap hukumannya nanti bisa naik turun tergantung dari keyakinan dari majelis. Karena dari majelis ini kan akan melihat dari objektif hukumnya dan objektif perkaranya. Dan melihat dari keyakinannya. Nah, keyakinannya inilah yang disebut sebagai bentuk subjektif yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah beratnya majelis untuk mempertimbangkan dari pemikiran penuntut umum yang objektif dan penasihat hukum yang subjektif sehingga ambil jalan tengah. Oh, ternyata sudah tepat apa yang dilakukan oleh penuntut umum. Berarti putusannya tetap. Tapi sebaliknya, oh ternyata apa yang dilakukan adalah terlalu berat. Misalkan terhadap Kuat, oh bisa dituntut menjadi 6 tahun. Demikian juga R. Oh ternyata R itu seorang polisi yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak mampu mencegah. Dia tidak melakukan satu penembakan. Bisa menjadi 6 tahun. Sebaliknya, oh Bu PC itu ternyata berbelit-belit. Pembelaan yang dilakukan juga hanya sebagai curhatan. Bisa naik menjadi 10 tahun. Tergantung atau sebaliknya. Demikian juga Pak Sambo juga demikian juga. Bisa juga menjadi 20 tahun. Kan itu. Tapi kalau mati kayaknya tidak Mas Andro, Mbak Sira. Karena kalau pidana mati itu menurut pandangan kami sekarang itu dalam tanda petik yaitu moratorium. Karena eksekusi mati sampai sekarang tidak ada. Terakhir itu aja kasus narkoba terkait Freddy Budiman. Setelah itu tidak pernah terjadi. Disinilah yang kita prediksi pertama bahwa terkait Pak Ferdi Sambo adalah masih tetap seumur hidup. Kalau toh mau turun menjadi 20 tahun. Begitu. Prof. Hipnu, dari tuntutan jaksa secara keseluruhan, apa yang paling memberatkan sehingga tuntutan hukuman itu tidak bisa lagi diubah? Ya, suatu peradilan yang baik adalah kita peradilan di mana ada unsur pembuktian. Dari pembuktian ini kita lihat bahwa pembuktian disampaikan oleh penuntut umum ada dengan scientific crime investigation. Itu yang menjadi menarik. Oleh karena itu dari bukti-bukti saintifik ini suatu bukti yang tidak terbantahkan, Mbak Sira. Kan begitu. Dan penuntut umum juga sudah memberikan gambaran secara objektif. Bahkan penuntut umum itu kalau kita lihat dalam sidang peradilan pidana Indonesia itu
mempunyai waktu yang sangat luas. Bayangkan dari tingkat penyidikan yang dilakukan oleh polisi, kemudian disampaikan oleh penuntut umum yang memformulasikan. Jadi masalah bukti itu menurut kami akurat sekali. Lain dengan penasihat hukum. Penasihat hukum itu hanya sesaat ketika melihat pada saat rekonstruksi ataupun saat mendampingi di persidangan. Tapi di sini sebagai bentuk bagus, karena peradilan kita juga mengedepankan asas pembelaan. Jadi asas pembuktian, asas pembelaan yang tergantung terakhir adalah unsur independensi hakim. Sejauh mana independensi hakim dalam kasus ini nanti akan memutuskan betul-betul merasa keadilan. Keadilan bagi masyarakat maupun keadilan bagi hukum. Kalau kita lihat sekarang ini kan keadilannya bagi masih keadilan penuntut umum. Demikian juga keadilan dari penasihat hukum. Titik tengahnya kalau kita melihat bukti yang disampaikan kayaknya kok sudah cukup membuktikan. Dari bukti keterangan saksi, dari bukti keterangan ahli yang menggunakan saintifik, termasuk bukti-bukti, barang bukti yang ditemukan dalam persidangan. Inilah yang saya kira menjadikan lengkap, yang menurut saya agak sulit untuk menjadikan bebas atau lepas. Tapi ringan masih mungkin, berat tergantung pada kasus pertimbangan yang dilakukan oleh penasihat hukum. Prof. Hipnu, kalau sejumlah poin nota pembelaan Ferdi Sambo satu pun tidak ada yang diterima oleh JPU, ditambah hal yang meringankan pun juga tidak ada. Mengapa Prof. Hipnu tetap mengatakan ya paling tidak maksimum seumur hidup? Apakah mungkin bisa diakomodir dalam pasal 340 di atas seumur hidup itu, Prof? Ya, 340 kan ada 3 kemungkinan. Pidana mati, seumur hidup, 20 tahun. Kalau kita melihat sebagai bentuk pidana yang cukup berat, bukti yang cukup, seumur hidup ini sudah cukup bagus menurut saya. Karena ini menjadikan suatu peradilan yang dimana bisa dieksekusi. Itu Mas Andro. Tadi saya katakan, kalau pidana mati itu sudah dieksekusi. Sehingga kalau sampai penuntut umum meminta pidana mati, dan ternyata nanti dikabulkan oleh majelis tidak bisa dieksekusi, ini suatu persoalan hukum. Karena masalah hukum itu adalah finishes operative. Bahwa hukum itu harus selesai. Artinya ketika sudah diputuskan nanti majelis, penuntut umum harus bisa mengeksekusi terhadap para terdakwa. Apakah itu pidana badan, pidana waktu, atau pidana seumur hidup. Itu Mas Andro. Ya, Prof. Hipnu, walaupun dikatakan jaksa bahwa Ferdi Sambo ini inkonsisten dan kerap mengaburkan fakta dalam persidangan, artinya ini apakah tidak mungkin hukumannya akan jauh lebih berat begitu? Ya, kalau bicara mungkin pandangan majelis bisa saja. Tapi tadi saya katakan, di era sekarang apalagi terhadap pembunuhan-pembunuhan bisa dihitung kalau tidak ada pidana mati. Kecuali narkotika. Kalau bicara mungkin, Mbak Sira pasti mungkin. Dengan tingkat kesulitan pembuktian dan Pak Sambo merasa tidak melakukan satu pembunuhan, tidak merasa melakukan penembakan, tidak merasa melakukan rekayasa, kemudian terkait dengan institusi, merusak institusi, mengorbankan di antara rekan-rekannya yang sampai di PTDH, termasuk di demosi. Ini sangat luar biasa. Bisa jadi pidana mati. Pidana mati bisa jadi. Maka tadi saya katakan, kalau bicara pidana, saya melihatnya secara utuh. Dari hulu ke hilir. Tidak hanya singkat pada pidana matinya, tapi apakah pidana itu bisa dieksekusi atau tidak. Kan itu loh. Ini yang menjadi pertimbangan kami kenapa ada 2 pilihan. Antara pidana mati, sah itu majelis hakim bisa melakukan. Tapi pertanyaannya bisa dieksekusi atau tidak. Karena sampai sekarang eksekusi pidana mati ini tidak pernah terjadi. Maksud saya seperti itu, Mbak Sira. Baik, ini kan tahapannya masih replik. Kemudian kira-kira Prof. Hipnu melihat peluang celah untuk nanti diduplik seperti apa dari kuasa hukum dari pihak Sambo ini, Prof. Hipnu? Ya, karena penuntut umum sudah mendasarkan pada tetap berpijak pada tuntutannya Mas Andro, Mbak Sira, maka saya yakin nasihat hukum juga berpijak pada pandangannya terhadap unsur-unsur yang tidak terbukti, keterangan-keterangan termasuk curhatan yang dijadikan itu saya kira menjadikan satu yang paling penting. Kalau unsur saya kira agak sulit, tapi kalau curhatan ini saya kira majelis sebagai manusia bisa mempertimbangkan karena ini ada anak muda, misal anak muda, Kuat juga masih muda kan itu. Bu PC juga punya tanggung jawab anak, tanggung jawab keluarga, apalagi era sekarang masalah gender itu juga dalam pemidanaan juga sangat diperhatikan. Ini
bisa juga bisa lebih rendah. Disinilah nanti pertimbangan majelis akan melihat sejauh mana. Jadi tidak hanya pada perkara, tapi ada aspek yuridis, non yuridis. Nah, non yuridis itu bisa pengaruh sangat besar, Mas. Baik, Prof. Hipnu, secara keseluruhan artinya majelis hakim ini nanti akan melihat secara terang benderang ini berdasarkan poin-poin fakta persidangan atau ada poin-poin khusus juga yang patut dicermati oleh majelis hakim? Ya, kalau berdasarkan suatu peradilan, makanya tadi satu unsur peradilan baik adalah independensi. Nah, independensi ini adalah based on evidence. Sehingga dalam suatu pembuktian nanti yang memberatkan, ada kita lihat faktor yuridisnya. Kenapa kasus yang menyebabkan ini, apakah pelecehan, apakah perselingkuhan, ataukah perkosaan, menjadikan suatu pembunuhan. Pembunuhan dengan berencana lagi. Ini suatu yang akibat. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, nanti hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu akan dilihat secara objektif dari majelis. Majelis akan berpikir pada ketentuan normatif maupun yang non normatif. Tapi pertanyaannya begini, Mbak, apakah nanti setelah diputus, kan begitu kan? Kalau keadilan kan subjektif sekali. Keadilan hakim mencoba objektif, tapi belum tentu penuntut umum. Demikian juga penasihat hukum, kan gitu. Bisa juga nanti putusan yang dilakukan sekarang ini banding, artinya tidak terima. Artinya apa? Penasihat hukum masih berkukuh bahwa unsur penyertaan yang terjadi bahwa ini hanya sebagai alat, tidak melakukan apa-apa. Pembunuhan juga tidak dilakukan, tapi hanya hadir. Apakah dengan hadirnya itu hukumnya sampai 8 tahun? Apakah tidak menjadi 4 tahun? Itu yang menjadikan. Jadi ada nanti tanggapan-tanggapan setelah putusan itu baik faktor yuridis termasuk pertimbangan putusan yang menimbulkan ketidakadilan. Sehingga ini yang akan menjadikan proses kasus ini menjadi tidak pada putusan pada pengadilan negeri, tapi juga pada tingkatan banding. Terima kasih banyak Prof. Hipnu sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu tahapan-tahapan berikutnya, masih ada duplik, kemudian musyawarah majelis, lalu putusan. Ya, terima kasih Prof. Hipnu. Terima kasih, Matur nuwun.